Di Timur Tengah, konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1948 kembali memanas sejak tanggal 7 Oktober 2023. Sampai saat ini, Israel masih membombardir wilayah Gaza hingga ke serpihan terkecil dengan dalih memusnahkan Hamas. Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas pun melaporkan setidaknya 41.495 orang tewas selama lebih dari 11 bulan terakhir sejak Israel menyerang Gaza. Konflik tanpa henti itu membuat sejumlah negara Timur Tengah tidak tinggal diam. Kelompok bersenjata Hizbullah, yang didukung Iran, di Lebanon menembakkan artileri dan roket ke Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Namun, roket-roket itu berhasil dihalang Iron Dome Israel. Perang Hizbullah dan Israel semakin bergejolak saat ribuan alat komunikasi pagar dan walkie-talkie milik anggota Hizbullah meledak bersamaan di Lebanon. Mossad, salah satu dari 3 badan intelijen utama Israel, diyakini sebagai pelaku dari ledakan ribuan perangkat komunikasi tersebut. Mossad mensabotase ribuan pagar, diikuti oleh serangan walkie-talkie, hingga menewaskan 26 orang dan melukai lebih dari 3.000 orang di Lebanon. Hizbullah pun melancarkan aksi balas dendam dengan menembakkan roket di wilayah kota Haifa di Israel Utara. Hizbullah juga menargetkan serangan ke fasilitas produksi militer dan pangkalan udara Israel. Aksi saling serang kemudian terjadi. Fokus serangan-serangan militer Israel pun bergeser tajam dari Gaza ke Lebanon. Akibatnya, sejumlah wilayah di Lebanon hancur, terlihat seperti yang terjadi di Gaza. Dunia pun mengutuk keras aksi Israel yang membombardir Gaza hingga Lebanon tanpa henti. Perlu diingat, konflik ini sudah terjadi puluhan tahun sejak Israel menginvasi negara-negara tersebut. Merespon aksi militer Israel di Lebanon dan Gaza, kelompok Houthi di Yaman juga mulai bergerak. Houthi mengklaim telah meluncurkan serangan rudal di Israel Tengah. Dilansir kantor berita AFP, Jumat, 27 September 2024, Houthi melancarkan serangan melalui pesawat tak berawak atau drone ke wilayah Israel Tengah pada hari ini waktu setempat. Serangan itu terjadi setelah militer Israel mengatakan pertahanan udara mencegat rudal yang ditembakkan dari Yaman. Houthi juga menjadi salah satu kelompok yang nyaring melakukan aksi membela Palestina dari serangan Israel. Salah satu yang dilakukan Houthi adalah menyerang kapal-kapal kargo di Laut Merah yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel atau yang mengangkut barang-barang ke dan dari Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang didera serangan Israel sejak 7 Oktober. Kemudian pada Kamis, 26 September 2024, kelompok perlawanan Islam di Irak juga mulai bergerak melancarkan serangan di pelabuhan Laut Merah Israel di Elyat. Irak mengklaim bertanggung jawab atas serangan di pelabuhan Laut Merah Israel pada Rabu 25 September menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Situasi di Israel dianggap semakin memburuk karena poros perlawanan mulai mengepung. Adapun poros perlawanan merupakan istilah untuk gabungan milisi perlawanan lintas teritorial yang disebut Israel dibekingi Iran. Mulai dari Hizbullah Lebanon, perlawanan Irak dan Suriah. Kemudian gerakan Ansarallah Houthi Yaman, serta para milisi Palestina yang ada di Gaza tepi barat. Namun Israel seakan tutup mata dan telinga, negara Zionis itu tetap membombardir Gaza hingga Lebanon. Kelompok Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menembakkan rudal balistik yang menargetkan markas besar Badan Mata-Mata Israel, Mossad di dekat Tel Aviv. Hizbullah menyebut serangan baru-baru ini terhadap kelompok yang berbasis di Lebanon tersebut telah direncanakan di markas Mossad itu. Ini adalah pertama kalinya Hizbullah mengklaim serangan rudal balistik sejak dimulainya pertempurannya yang berlangsung hampir setahun dengan Israel. Perlawanan Islam meluncurkan rudal balistik Qadar 1 pada pukul 6.30 pagi 03.30 GMT pada hari Rabu, 25 September 2024 yang menargetkan markas besar Mossad di pinggiran Tel Aviv, kata Hizbullah dalam sebuah pernyataan dilansir kantor berita AFP, Rabu, 25 September 2024.
Markas besar ini bertanggung jawab atas pembunuhan para pemimpin dan ledakan pagar dan perangkat nirkabel. Tambahnya, mengacu pada serangan minggu lalu yang menewaskan banyak orang. Apa yang akan terjadi selanjutnya di Timur Tengah? Apakah konflik ini akan berakhir atau malah semakin memburuk? Bagaimana cara menghentikan konflik ini? Apakah Anda memiliki pendapat tentang konflik ini?